Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Widiastri dengan NPM 21082698. Di sini saya akan melakukan presentasi remedial saya di blog Special Science dengan judul otitis eksterna. Di mind mapping saya kali ini saya membawakan tentang otitis eksterna dengan beberapa pembahasan seperti definisi, etiologi, faktor predisposisi, klasifikasi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan juga edukasi. Definisi dari otitis eksterna adalah suatu proses peradangan atau infeksi yang terjadi pada kanalis akustikus eksternus atau liang telinga. Apa sih etiologi tersering dari otitis eksterna ini? Yang pertama bisa karena infeksi bakteri, yang paling sering yaitu ada Pseudomonas aeruginosa 20-60%, terutama terjadi pada otitis eksterna maligna, dan yang kedua ada Staphylococcus aureus sebanyak 10-70%. Kemudian bisa karena infeksi jamur. Contohnya seperti Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, dan bisa karena infeksi virus yaitu contohnya herpes simplex virus dan varicella. Kemudian apa sih faktor predisposisi dari otitis eksterna? Yang pertama bisa karena struktur anatomis. Penimbunan serumen dapat diperberat oleh adanya susunan anatomis berupa lekukan pada liang telinga. Kemudian yang kedua bisa karena kelembapan lokal. Contohnya udara panas dan lembab memudahkan kuman bertambah banyak. Yang ketiga ada derajat keasaman pH liang telinga. Nah, pH basa mempermudah terjadinya otitis eksterna karena pH asam memproteksi terhadap kuman infeksi. Kemudian adanya trauma mekanik, trauma lokal dan ringan pada epitel liang telinga, misalnya setelah mengorek telinga atau menggunakan cotton bud atau benda lainnya. Selanjutnya bisa karena berenang atau terpapar air. Nah, perubahan warna kulit liang telinga dapat terjadi setelah terkena air. Hal ini disebabkan adanya bentuk lekukan pada liang telinga sehingga menjadi media yang bagus untuk pertumbuhan bakteri. Lalu, adanya benda asing yang menyebabkan sumbatan pada liang telinga, misalkan manik-manik, biji-bijian, serangga, atau kapas yang tertinggal di dalam telinga. Kemudian bisa karena alergi obat, atau alergi pada jenis bahan yang lain. Kemudian bisa karena penyakit diabetes mellitus. Kemudian klasifikasi dari otitis eksterna dibagi menjadi dua. Yang pertama ada otitis eksterna yang sirkumskripta dan ada yang difus. Jadi otitis eksterna sirkumskripta sendiri biasa disebut adanya furunkel, merupakan suatu pembengkakan yang sangat sakit seperti bisul yang terjadi di sepertiga luar liang telinga. Hal ini dikarenakan kulit di sepertiga luang telinga mengandung aknesa kulit seperti folikel rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar serumen, maka di tempat itu dapat terjadi infeksi pada pilus sebaceus. Kemudian ada otitis diffusa. Nah, otitis eksterna diffus ini merupakan otitis eksterna yang mengenai kulit telinga 2/3 dalam dengan kulit liang telinga yang ditandai dengan tampak hiperemis dan edem yang tidak jelas batasnya. Kemudian adanya proses yang terlibat dalam perkembangan otitis eksterna dapat dibagi ke dalam 4 kategori berikut, seperti yang pertama ada obstruksi, misalnya penumpukan serumen dan liang telinga sempit atau berliku yang mengakibatkan retensi air. Kemudian tidak adanya serumen yang mungkin terjadi akibat paparan air secara berulang atau terlalu sering membersihkan telinga. Kemudian adanya trauma dan adanya perubahan pH suhu pada pH saluran telinga. Jika liang telinga lembab, dapat menyebabkan maserasi kulit dan menjadi tempat yang baik bagi bakteri untuk berkembang biak. Hal ini dapat terjadi setelah berenang, terutama pada air yang terkontaminasi atau mandi, maka dapat juga disebut swimmer ears. Dapat juga terjadi pada cuaca panas yang lembab. Trauma pada liang telinga memungkinkan terjadinya invasi bakteri ke dalam kulit yang rusak. Hal ini sering terjadi setelah membersihkan telinga dengan kapas, cotton bud, atau alat lain yang bisa masuk ke dalam telinga. Kemudian manifestasi dari otitis eksterna dapat bervariasi tergantung keparahan penyakit. Diagnosis klinis berupa adanya otalgia, otorea, telinga terasa penuh, pruritus, nyeri saat palpasi, dan beragam derajat oklusi dari liang telinga. Mungkin dapat terdapat gangguan pendengaran yang dihasilkan dari oklusi liang telinga oleh edema dan debris. Tanda otitis eksterna adalah nyeri pada daun telinga, eritemat di liang telinga, edema, otorea, pembentukan krusta, dan dapat berlanjut menjadi limfadenopati preaurikular dan cervical anterior. Diagnosis dari otitis eksterna bisa didapatkan dari anamnesis, ditanyakan apakah terdapat kebiasaan sering mengorek telinga, kemudian bisa
pemeriksaan fisik, kita lakukan inspeksi untuk menilai apakah terdapat pembengkakan pada telinga, kemudian ada keluar cairan atau kemerahan, kemudian kita bisa lakukan palpasi untuk menilai apakah terdapat nyeri tekan tragus atau nyeri tekan tarik pina. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik dengan otoskopi untuk menilai ke dalam telinga apakah meatus acousticus externus atau liang telinga sempit, edem, hiperemis, atau kan terdapat furungkal. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, kita bisa minta darah rutin dan darah lengkap, pemeriksaan kultur discharge, dan pewarnaan gram. Tata laksana otitis externa circumscripta bisa diberi antibiotik dalam bentuk salep seperti polymyxin B atau bacitracin dan antiseptik seperti asam asetat 2-5%. Kemudian otitis externa diffuse diberi pembersihan telinga, tampon antibiotik seperti contohnya polymyxin B dan antibiotik oral seperti amoxicillin dan diberikan analgetik. Komplikasi dari otitis externa sendiri bisa mengakibatkan otitis media yang akut dan otitis media serosa kronik, lalu bisa terjadi adanya komplikasi ke mastoiditis atau peradangan pada tulang mastoid. Edukasi pada pasien dengan otitis externa sendiri bisa dijaga telinga agar tetap kering selama pengobatan, hindari berenang selama 7-10 hari setelah memulai terapi, kemudian dihindari menggunakan alat bantu dengar atau earplug, dan jangan sering mengorek telinga. Berikut referensi yang saya pakai dalam membuat mind mapping. Sekian presentasi mind mapping saya yang berjudul otitis externa. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.